Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul Kemanusiaan dan Kebudayaan, yang beranggotakan yang pertama Afika Rahayu, yang kedua Ailsa Najma Rahmadani, yang ketiga Alma Sahdia Yurin, yang keempat Anggia Gusmita, dan yang kelima Aprilia Atika Yaner. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Afika. Materi pertama yaitu kebudayaan. Budaya adalah bentuk jamak dari kata budidaya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Menurut A.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, wujud budaya menurut Gigi Horniman. Yang pertama, wujud ideal dari kebudayaan adalah berupa gagasan, ide-ide, nilai, norma yang bersifat abstrak, dan terletak di pemikiran masyarakat. Yang kedua, budaya juga berupa aktivitas atau tindakan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga sering disebut dengan sistem sosial. Yang ketiga, budaya juga berwujud fisik atau materi yang disebut sebagai artefak yang merupakan karya dari manusia. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ica, silakan. Selanjutnya, karakteristik kebudayaan. Yang pertama, culture is an adaptive mechanism. Artinya, suatu kebudayaan adalah mekanisme dalam mempertahankan pola kehidupan manusia. Kebudayaan adalah suatu mekanisme yang dapat menyelesaikan diri. Kebudayaan adalah sebuah keberhasilan mekanisme bagi spesies manusia. Kebudayaan memberikan kita sebuah keuntungan selektif yang besar dalam kompetisi bertahan hidup terhadap bentuk kehidupan yang lain. Yang kedua, culture is learned. Artinya, bahwa kebudayaan didapat dari proses pembelajaran untuk berbudaya karena secara naluriah saja manusia akan hidup tanpa sebuah kebudayaan. Budaya bukanlah suatu hal yang naluriah, di mana kita telah terprogram untuk mengetahui fakta-fakta dari budaya tersebut. Oleh karena itu, salah satu dari karakteristik budaya adalah diperoleh dari hasil pembelajaran. Manusia lahir ke dunia dengan sifat dasar, yaitu lapar dan haus. Akan tetapi, manusia belum memiliki suatu bentuk pola naluriah untuk dapat memuaskan sifat dasar itu. Yang ketiga, culture change, berubah. Artinya, bahwa kebudayaan berkembang sesuai dengan berjalannya waktu dan dinamis setiap saat, tergantung waktu dan tempat berlangsungnya kebudayaan. Kebudayaan bukan sesuatu yang terus-menerus tetap dan bertumpuk. Pada waktu yang sama di mana suatu kebudayaan ada, terdapat tanda-tanda kebudayaan baru. Tanda-tanda dari kebudayaan itu bisa sebagai tambahan, addition, atau pengurangan, subtraction. Tanda-tanda ini menyebabkan perubahan kebudayaan. Hal ini disebabkan kebudayaan berubah dan berkembang secara dinamis setiap saat. Kebudayaan tidak statis. Berbagai aspek kebudayaan beserta tanda-tandanya akan terjalin rapat menjadi suatu pola yang sangat kompleks. Dan yang terakhir, people usually are not aware of their culture. Tidak disadari oleh masyarakatnya. Artinya, bahwa kebudayaan berkembang dan dinamis setiap saat tergantung waktu dan tempat berlangsungnya kebudayaan. Selanjutnya, masuk kepada materi fungsi akal budi manusia.
Sebelum masuk ke materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu akal dan budi. Akal adalah kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Berpikir adalah perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa fungsi akal adalah untuk berpikir. Kemampuan berpikir manusia mempunyai fungsi mengingat kembali apa yang telah diketahui sebagai tugas dasarnya untuk memecahkan masalah dan akhirnya membentuk tingkah laku. Sedangkan budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Budi diartikan sebagai batin manusia, panduan akal, dan perasaan yang dapat menimbang baik buruk segala sesuatu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang fungsi akal budi manusia. Sebelumnya, kebudayaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Dengan demikian, manusia dikatakan sebagai makhluk berbudaya, yaitu makhluk yang senantiasa mendayagunakan atau mengoptimalkan akal dan budinya untuk menciptakan kebahagiaan. Fungsi akal dan budaya ini ada 6. Yang pertama, yaitu membantu manusia dalam membedakan yang baik dengan yang buruk. Yang kedua, manusia dapat memiliki kehendak dan keinginannya. Yang ketiga, manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk yang lain. Yang keempat, akal dan budi membantu manusia dalam menciptakan sesuatu seperti kebudayaan. Yang kelima, menjadikan manusia memiliki pola hidup yang bersifat material dan spiritual. Dan yang terakhir, mengajak manusia untuk berbuat dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan moral. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Anggi. Manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Karena manusia diberikan akal, sehingga dengan akalnya manusia dapat memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak pernah berhenti. Hal ini menuntut manusia untuk terus berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan memenuhi kebutuhan hidup inilah akhirnya melahirkan berbagai cipta dan karya manusia, atau yang kita kenal dengan kebudayaan. Jadi, pada dasarnya manusia menciptakan kebudayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, manusia disebut sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Hasil cipta dan karya manusia antara lain melahirkan teknologi yang mempunyai kegunaan utama membantu mempermudah manusia, serta dalam melindungi manusia terhadap lingkungan alamnya. Sehingga kebudayaan memiliki peran, yang pertama sebagai suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya, yang kedua sebagai pembeda manusia dan binatang, yang ketiga sebagai wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lain, dan yang keempat sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia, termasuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Melalui akalnya, manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Begitu pula, manusia hidup dan tergantung pada kebudayaan sebagai hasil ciptaannya. Kebudayaan juga memberikan aturan bagi manusia dalam mengelola lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya. Sekian, terima kasih dikembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aprilia. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, kebudayaan merupakan pedoman hidup manusia yang digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia. Budaya berfungsi membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis mutlak harus dipenuhi manusia. Artinya, jika kebutuhan biologis ini tidak terpenuhi, maka organ tubuh manusia akan terganggu, bahkan bisa meninggal dunia. Kebutuhan biologis mencakup makan dan minum, istirahat, buang air besar dan kecil, perlindungan dari iklim dan cuaca, pelepasan dorongan seksual,
kesehatan yang baik. Nah, selanjutnya itu kebutuhan sosial. Untuk memudahkan tercapainya kebutuhan biologis, manusia memerlukan kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial antara lain ada kegiatan bersama, ada berkomunikasi dengan sesama, ada keteraturan sosial dan kontrol sosial, dan ada pendidikan. Jika ditinjau kegiatan bersama, yaitu dalam kehidupan di masyarakat, manusia tidak bisa hidup sendiri, karena pasti membutuhkan manusia yang lain. Nah, jika ditinjau berkomunikasi dengan sesama, komunikasi antar manusia dapat dilakukan baik dengan bahasa lisan, tulisan, maupun isyarat. Tanpa kemampuan komunikasi dengan sesama, manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika ditinjau keteraturan sosial dan kontrol sosial, keteraturan sosial dan kontrol sosial sangat dibutuhkan manusia sebagai warga masyarakat. Keteraturan sosial akan menciptakan suatu masyarakat yang tertib, aman, dan tentram. Dan jika ditinjau dari pendidikan, agar kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terlaksana, pendidikan sangat dibutuhkan. Pendidikan dapat membuka mata dan hati, serta wawasan menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis meliputi hal-hal berikut. Ada rileks atau santai, ada kasih sayang, ada kepuasan altruistik. Kepuasan altruistik adalah suatu kepuasan manusia untuk berbuat baik atau berbakti kepada orang lain kepada suatu ide atau suatu cita-cita. Nah, ada kehormatan, ada kepuasan ego. Kepuasan ego terwujud jika seseorang merasa puas setelah berhasil mencapai cita-cita, keinginan, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhirlah diskusi kelompok kami. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.